Sekarang, mari kita abaikan dulu hubungan yang bisa terjalin dengan adanya kebijaksanaan. Karena sekarang aku ingin membahas hubungan antara karakter sehari-hari. Memutus persahabatan bisa sangat merugikan, meski itu juga tidak terhindarkan. Pada beberapa kejadian, mungkin saja penyebabnya adalah kesalahan seseorang kepada teman-temannya, entah secara langsung atau oleh pihak ketiga. Ketika hal tersebut terjadi, persahabatan perlu diakhiri, tidak secara tiba-tiba, tetapi dengan proses yang bertahap. Atau seperti perkataan Cato yang pernah ku dengar, lebih baik melepas persahabatan daripada mengoyaknya. Kecuali jika ada kesalahan yang tidak termaafkan. Jika itu terjadi, maka hal yang tepat, terhormat dan paling mungkin untuk dilakukan adalah segera memutus persahabatan tersebut. Di satu sisi lain, sebagaimana yang sering terjadi, jika ada perubahan sikap dan minat atau perbedaan pandangan politik, atau seperti yang kukatakan, yang kubicarakan saat ini adalah hubungan yang biasa, bukan hubungan antara tokoh terpandang. Maka perlu diperjelas bahwa sikap kita hanyalah memutus persahabatan dan bukan pernyataan perang. Karena membiarkan mantan teman menjadi musuh adalah hal paling tidak terpuji di dunia. Seperti yang kalian ketahui, Scipio berhenti berteman dengan Quintus Pompeius demi diriku. Sekali lagi karena perbedaan politik, Scipio tidak lagi berteman dengan rekanku Quintus Metellus. Pada tiap kejadian tersebut, Scipio bersikap dengan terhormat dan halus, seperti menolak ketidaksukaannya berubah menjadi permusuhan. Maka kewajiban utama kita adalah memastikan tidak ada perselisihan dalam persahabatan. Namun jika itu tetap terjadi, kewajiban kita adalah membuat persahabatan tampak memudar dengan sendirinya, bukan seperti sengaja dikoyak. Apapun yang terjadi, persahabatan tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang serius. Jika sampai seperti itu, maka kita harus siap menerima penghinaan dan kritik pedas. Akan tetapi, kita tetap harus menahan diri meski dikritik secara tajam dan keras, selama tidak melewati batas. Atas nama persahabatan yang dulu pernah terjalin, mereka layak untuk tetap dihormati, sehingga kita harus lebih siap menerima penghinaan daripada melakukan penghinaan. Dikarenakan semua masalah dan resiko ini, ada satu pencegahan dan langkah yang bisa dilakukan, yaitu jangan terlalu cepat terikat. Pastilah terlebih dahulu kita tidak terikat dengan orang yang tidak pantas menjadi sahabat. Orang-orang yang menghargai persahabatan memiliki karakter yang benar-benar pantas mendapatkan kesetiaan kita. Orang-orang seperti itu langka, karena tentu saja mencari seseorang yang sempurna sangatlah sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang tidak siap untuk menerima segala sesuatu apa adanya, kecuali itu merupakan sumber keuntungan. Maka memilih sahabat sebagaimana mereka memilih ternak, menunjukkan sikap bersahabat dan mengharap imbalan yang besar. Namun jika itu yang dilakukan, mereka tidak akan mendapatkan persahabatan yang terbaik dan paling tulus. Maksudku adalah persahabatan yang terjalin karena itu akan terasa menyenangkan. Orang-orang seperti itu melewatkan kesempatan untuk merasakan sendiri betapa kuat, hebat, dan hangatnya jenis hubungan ini. Bayangkan rasa cinta seseorang kepada dirinya sendiri. Mengapa dia mencintai dirinya sendiri? Bukan karena mengharapkan keuntungan, tetapi karena itu adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Perasaan seperti itulah yang harus diterapkan dalam persahabatan. Tidak ada cara lain untuk mencari teman sejati. Burung, ikan, hewan di darat yang jinak atau yang liar, semua makhluk hidup menyukai diri sendiri. Perasaan itu ada pada setiap makhluk hidup. Kebutuhan untuk mencari makhluk dari spesies yang sama untuk menjalin hubungan juga merupakan kodrat mereka. Dorongan untuk melakukan itu mirip dengan cinta kasih manusia. Kodrat manusia mendorong perasaan yang sama, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Mereka juga menyukai diri sendiri dan mencari rekan dengan kepribadian yang bisa saling melengkapi hingga seolah-olah keduanya menjadi satu. Dengan buruk, juga tanpa tahu malu, banyak orang mencari teman yang berlawanan dengan mereka. Mereka berharap
teman mereka memberikan apa yang tidak bisa mereka berikan. Akan tetapi, syarat ideal untuk hubungan seperti itu, atau selain menjadi orang yang baik, cukup berlawanan, yaitu mencari seseorang yang tidak berbeda dari kita, tetapi sama. Itu jaminan untuk usia persahabatan yang lebih lama seperti yang telah kubahas. Orang-orang yang saling bersimpati bisa belajar dari situasi seperti itu untuk menguasai semangat, sementara yang lain tidak memahaminya. Mereka mendukung keterbukaan dan keadilan, tidak ada yang takkan dilakukan demi sahabatnya. Mereka tidak bisa meminta rekannya melakukan sesuatu yang tidak baik. Selain saling menyayangi dan menghargai, mereka juga akan saling menghormati. Jika tidak ada rasa hormat dalam persahabatan, maka elemen utama dari persahabatan itu sendiri pun sirna. Orang-orang yang percaya persahabatan adalah jalan pintas untuk kelonggaran hukum dan kejahatan melakukan kesalahan yang berbahaya. Bukan itu alasan Allah memberkahi kita. Ia tidak menganugerahi dorongan bersahabat untuk melenceng dari jalan lurus, tetapi untuk membantu berperilaku baik. Seseorang pasti sulit untuk menyadari batas terbaik dalam berperilaku, sehingga melalui persahabatan dengan orang lain, ia menemukan satu-satunya jalan yang bisa memastikan itu. Persahabatan seperti itu, baik yang terjalin sekarang atau di masa lalu, adalah hubungan yang terbaik dan paling luhur, memiliki kebaikan yang telah dianugerahkan oleh alam. Persahabatan yang demikian mencakupi segala hal yang patut dikejar oleh manusia. Kebaikan, reputasi, kedamaian pikiran, dan kepuasan. Semua itu adalah hal-hal yang membuat kita bahagia jika memilikinya, tetapi jika tidak, maka tak akan bahagia sama sekali. Kebahagiaan ini adalah puncak dari ambisi terbesar kita. Namun, jika ingin meraihnya, kita harus fokus memperbaiki perilaku hingga mencapai batas moral yang tertinggi. Jika tidak bisa melakukannya, kita tidak akan bisa menjalin persahabatan atau apapun yang ingin diraih. Siapapun yang mengabaikan standar-standar ini tetapi tetap merasa memiliki teman, akan segera menyadari kesalahannya ketika terjadi peristiwa yang menguji persahabatannya. Dengan demikian, peringatanku ini perlu diulang lagi. Jalinlah persahabatan setelah kau menguji mereka. Jangan menguji mereka ketika sudah terikat. Tidak ada kecerobohan paling fatal dan konsekuensi terberat selain seleksi dan pemilihan teman yang keliru. Kita merencanakan sesuatu yang sudah berlalu, mulai melakukan apa yang telah dilakukan, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh pepatah kuno. Kemudian, seringkali setelah terikat dengan seseorang karena bertemu setiap hari atau saling memberikan bantuan, masalah tiba-tiba muncul di tengah persahabatan dan memutusnya. Pengabaian terhadap resiko yang sangat vital itu sungguh buruk, karena satu-satunya hal yang disepakati semua orang tanpa pengecualian sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup adalah persahabatan. Bahkan kebaikan moral masih dihina oleh banyak orang yang menyebutnya sebagai sikap pamer dan kesombongan diri. Banyak orang yang memandang remeh orang kaya karena mereka sendiri tidak membutuhkan banyak hal dan puas dengan sedikit makanan dan cara hidup yang sederhana. Sekali lagi, jika kalian tertarik dengan karir politik yang penting atau meski beberapa orang memang dikuasai ambisi seperti itu, masih banyak orang yang merasa itu sesuatu yang kosong dan sia-sia. Hal yang sama berlaku pada apapun ingin kalian sebutkan. Apapun hal itu, pasti akan selalu ada orang yang tidak menganggapnya penting. Akan tetapi, semua orang memiliki pendapat yang sama mengenai persahabatan. Politikus, para cendekia yang rajin meneliti dan belajar, atau para pebisnis yang sibuk berdagang dan tidak ikut campur dalam urusan kenegaraan. Bahkan orang-orang yang hanya memikirkan nafsu duniawi untuk berpikiran sama. Jika semua jenis orang itu mempercayai adanya manusia yang bajik, mereka meyakini hidup tidaklah berarti tanpa persahabatan. Persahabatan hadir di tengah keberadaan kita. Bagaimanapun cara kita hidup, persahabatan tak akan terhindarkan. Bayangkan seorang yang memang berkarakter jahat hingga tidak ada orang yang mau mendampinginya. Menurut kisah, ada seorang seperti itu yang tinggal di Athena, namanya Timon. Bahkan, orang yang seperti itu tidak bisa menghindar untuk tak melakukan kontak dengan orang lain, karena setidaknya dia pasti ingin mencari sasaran untuk kejahatannya. Kalian akan memahami maksudku jika menyimak situasi berikut ini. Anggaplah ada campur tangan gaib yang mengangkat kita dari masyarakat yang hidup bersama dan menempatkan di tempat yang tidak ada orang sama sekali.
Anggaplah kemudian kita diberikan semua kebutuhan material, tetapi tidak bisa menemukan manusia lainnya. Tidak ada orang yang mampu menjalani hidup seperti itu, meski dia terbuat dari besi. Jika kita sendirian, segala kenikmatan tidak lagi terasa. Ada pepatah terkenal yang selalu dilontarkan oleh para orang bijak. Kurasa dikatakan oleh Archytas dari Tarentum. Aku mendengarnya diulang oleh para orang tua di Roma, dan mereka juga mendengarnya dari para pendahulu. Pepatahnya berbunyi seperti ini. Jika seseorang naik ke surga dan melihat alam semesta bekerja dan gemerlap bintang-bintang, maka pemandangan indah itu tidak membuatnya senang jika hanya disimpan sendiri. Namun, andai ada seseorang yang bisa diceritakan tentang itu, dia akan merasa bahagia. Kodrat kita menentang kesendirian dan selalu menuntut segala sesuatunya untuk bersandar kepada hal lainnya. Untuk manusia, tempat bersandar terbaik adalah sahabat. Alam menunjukkan banyak tanda yang memberitahu apa yang diinginkan, cari dan tuntut. Akan tetapi, kita selalu mengabaikannya dan tidak mendengarkan peringatan darinya. Mempertahankan persahabatan adalah proses yang berat dan rumit, serta dipenuhi kemungkinan timbulnya kecurigaan dan kritik. Jika seorang bijaksana, dia akan menghindari kemungkinan timbulnya hal-hal tersebut, dan terkadang tidak terlalu menganggapnya atau terkadang terpaksa menghadapinya. Jika ingin mempertahankan nilai dan ketulusan sebuah persahabatan, ada sebuah kritik yang harus dihadapi. Maksudnya adalah kita tidak hanya wajib memberi saran sahabat, tetapi juga mengkritiknya jika perlu. Saat itu juga terjadi kepada kita, maka demi kebaikan sudah seharusnya diterima. Namun sayangnya, perkataan Terence dalam bukunya Women of Andros atau Wanita Andros ada benarnya. Sanjungan membuat kita memiliki teman, tetapi kebenaran menimbulkan kebencian. Tentu saja kebenaran terkadang tidak disukai karena memang akan menghasilkan kebencian, dan kebencianlah yang merusak persahabatan. Namun, nyatanya sanjungan lebih merugikan karena selain membiarkan kekeliruan seorang teman, sanjungan juga menghancurkannya. Yang paling merugikan adalah seorang teman yang membenci kebenaran dan membiarkan sanjungan membuatnya berperilaku buruk. Permasalahan ini memerlukan penanganan yang rasional dan rahasia. Kita tidak boleh memberi saran dengan kasar atau memberi kritik yang menyinggung. Jika ingin menyanjung, gunakanlah kata-kata Terence. Jadikan itu sekedar sopan santun, bukan keinginan menyenangkan orang lain. Keinginan menyenangkan orang lain adalah jalan terbuka untuk kejahatan dan tidak hanya tak pantas diberikan kepada sahabat, tetapi kepada siapapun. Kehidupan bersama seorang teman tidaklah seperti kehidupan bersama dengan seorang tiran. Manusia yang memalingkan diri dari kebenaran hingga tidak mau mendengarkan orang lain sudah tidak tertolong lagi. Cato berkata dengan seksama, dari berbagai segi pandang, musuh-musuh terburuk kita lebih berguna dibandingkan teman-teman kita yang selalu mendukung. Karena musuh selalu mengatakan yang sebenarnya, sementara teman tidak demikian. Memang tidak logis jika tidak kesal ketika dikritik atau mendengar sesuatu yang menyebalkan, tetapi aneh jika marah karena sesuatu yang tidak seharusnya membuat kita marah. Kita kesal bukan karena berbuat salah, tapi kesal karena disalahkan oleh perbuatan itu. Sementara yang seharusnya adalah menyesali kesalahan dan ketika senang ketika dikoreksi. Dengan demikian, pertemanan yang tulus adalah jika kita bisa memberi dan menerima pertolongan. Kita harus memberi saran dengan lugas tetapi tidak dengan kasar, dan menerima kritik dengan sabar dan tanpa kebencian. Perusak persahabatan yang terburuk adalah sanjungan berlebihan. Terserah kalian ingin menyebutnya apa, tapi orang-orang tidak tulus yang senang berbicara dengan cara menyanjung orang lain tanpa memedulikan kebenarannya adalah orang yang tidak bisa dipercaya dan lemah. Kemunafikan sungguh membahayakan karena memupuskan dan meracuni standar kebenaran. Itu sama sekali bukanlah persahabatan. Harus ada kejujuran jika persahabatan memang berarti. Pentingnya persahabatan adalah ia menyatukan hati manusia.
Namun itu tidak bisa terwujud jika kepribadian salah satu dari pihak yang terlibat tidak bisa konsisten dan justru berubah-ubah. Tidak ada yang lebih mengerikan dari orang yang rela mengganti-ganti kepribadian mereka demi perasaan dan pendapat orang lain, bahkan meski itu sekedar ekspresinya. Jika dia berkata tidak, maka aku juga berkata tidak. Jika dia berkata ya, maka aku pun berkata ya. Dengan kata lain, tugasku adalah menyetujuinya dalam hal apapun. Tadi adalah kata-kata Terence lagi, tetapi dia sedang membicarakan karakter Nato, seorang teman yang tidak diinginkan oleh siapapun kecuali orang bodoh. Ada banyak orang yang lebih unggul dari Nato dari segi jabatan dan reputasi, tetapi bersikap sama persis dengannya. Ketika ada seseorang yang tidak hanya menipu tetapi juga memiliki jabatan tinggi, kemunafikannya menjadi amat berbahaya. Akan tetapi jika berhati-hati, kita bisa membedakan teman yang munafik dan yang bukan. Kita bisa membedakan keduanya sebagaimana bisa membedakan benda palsu dari yang lain, dari yang asli. Sebuah pertemuan terbuka biasanya dihadiri oleh orang-orang yang tidak berpengalaman. Tetapi ketika berkumpul bersama, mereka bisa tahu perbedaan orang-orang penting. Mereka bisa tahu nama politikus yang pandai bersilat lidah, dan mana pejabat negara yang bisa dipercaya, benar dan jujur. Beberapa saat yang lalu, Gaius Papirius Carbo mencoba mengambil hati majelis dengan mengajukan undang-undang yang membuat para anggota tribunus bisa diangkat lagi untuk masa jabatan kedua. Aku menentangnya. Namun itu tidak penting. Yang ingin kubicarakan adalah Scipio. Dia berpidato dengan luar biasa. Kalian akan mengira dia adalah kepala negara Roma dan bukan sekedar warga biasa. Akan tetapi, kalian mendengarkannya saat itu dan pidatonya juga tersedia untuk dibaca semua orang. Sebagai hasil pidatonya, undang-undang yang diajukan dan diniatkan untuk menyenangkan rakyat ditolak. Rakyat sendiri yang menolaknya. Kembali kepada diriku, kalian harus ingat saat kakak Scipio, Quintus Fabius Maximus, dan Lucius Hostilius Mancinus menjabat sebagai konsul, betapa populernya undang-undang Gaius Crassus mengenai pengangkatan pendeta. Pengangkatan itu sebelumnya dilakukan dengan kooptasi, dan kini cara tersebut diusulkan untuk diganti. Berikut dengan hak pilih mereka menjadi melalui pengambilan suara terbanyak. Crassus juga melakukan gerakan demokratis. Dialah pria pertama yang menghadapi forum selagi menyebut majelis. Aku dipanggil untuk menjawab dan ternyata argumennya dapat dibantah dengan mudah. Aku hanya membahas penghormatan kita kepada para dewa yang tidak abadi. Peristiwa ini terjadi ketika masih menjadi praetor. Aku masih belum menjadi konsul selama 5 tahun kemudian. Dengan kata lain, yang membuat kita memenangkan debat bukanlah jabatan, tetapi kelihayan menangani kasus. Di atas panggung, karena memang di sanalah pertemuan terbuka diadakan, besarnya kemungkinan terjadinya kebohongan dan penyalahartian tetap tidak bisa mencegah kemenangan kebenaran setelah ia diberitahukan. Sejauh mana ini harus diterapkan ke dalam persahabatan karena kebenaran adalah syarat yang mutlak. Dalam persahabatan, jika salah satu pihak sepenuhnya terbuka kepada kita dan demikian pula sebaliknya, maka tidak perlu meragukan kesetiaan dan kepastiannya atau mengenai menyayangi dan disayangi, karena kepalsuan akan mempersulit mengetahui ketulusan perasaan. Aku baru saja membahas orang yang senang menyanjung sahabat mereka. Meski itu tindakan yang keliru, itu hanya berbahaya bagi orang yang senang disanjung. Karena orang yang senang mendengar sanjungan berarti terlalu mencintai dirinya sendiri dan malas. Berikut ini adalah analogi kebaikan atau kebajikan yang tulus, karena kedua kualitas ini mampu mencintai dirinya sendiri. Kebaikan amat mengenal dirinya, sehingga ia merengkuh semua yang pantas dicintai. Namun orang-orang yang senang disanjung tidak memiliki kebajikan sama sekali, hanya menampakkan sedikit kulit luarnya. Banyak orang yang salah memikirkan agar terlihat bajik daripada menjadi benar-benar bajik. Mereka adalah para individu yang senang mendengarkan sanjungan, dan ketika mereka mendengar kata-kata yang sengaja dibuat-buat untuk menyenangkan, mereka menganggap kata-kata kosong itu sebagai pujian atas kesempurnaan.
Jika dalam persahabatan salah satu pihak tidak mau mendengarkan kebenaran dan satu pihak lainnya selalu berbohong, maka persahabatan itu tidaklah berarti. Ketika menonton komedi di panggung, kita tertawa dan tidak jijik melihat bagaimana para tokoh penjilat saling menyanjung. Hal itu disebabkan si penulis drama menyajikan humor tandingan dengan tipe karakter yang berbeda, yaitu prajurit yang sombong. Apa Tais tampak senang dengan hadiahku? Tanya salah satu satria. Seharusnya jawaban ya, sangat senang, sudah cukup. Namun si penjilat itu justru menjawab, sungguh teramat senang. Jika seseorang ingin dipuji, orang munafik selalu menyanjung dengan berlebihan. Ketika orang menerima dan mendukung perilaku seperti ini, mereka akan terkena dampaknya. Bahkan orang-orang berkarakter paling tegas dan seimbang sekalipun perlu diingatkan untuk melindungi diri dari perilaku menyanjung dalam bentuk yang lebih halus. Jika seseorang menyanjung dengan terbuka, tidak akan ada yang terkecoh olehnya kecuali orang yang sangat bodoh. Namun yang harus diwaspadai adalah sanjungan yang lebih tersamar, yang bisa mengoyak tembok pertahanan kita. Sanjungan seperti itu tidak mudah dikenali, karena seringkali tersamarkan di balik ketidaksetujuan. Maksudnya adalah si penyanjung akan berpura-pura tidak setuju, tetapi pada akhirnya memuji orang lain hingga terkesan dia setuju dan menyerah. Sehingga terciptalah ilusi bahwa dia lebih lemah dari dirinya sendiri. Sungguhlah memalukan jika kita bisa dibohongi dengan cara demikian. Kita harus mewaspadai hal tersebut ketika tersebut terjadi kepada diri kita. Hari ini kau telah menipuku dan mempermalukanku di hadapan orang-orang tua yang dibohongi dalam komedi ini, ucap salah satu karakter dalam komedi. Karena bahkan dalam drama, karakter yang paling konyol biasanya sudah tua. Mereka sungguh tidak bisa berpikir hingga nyaris selalu mempercayai apa yang dikatakan kepada mereka. Entah bagaimana pembahasanku melenceng dari topik. Sesungguhnya yang ingin kubahas adalah persahabatan di antara orang baik atau orang bijaksana. Bijaksana yang sesuai dengan standar manusia. Namun aku justru mulai membahas persahabatan yang bersifat lebih sederhana. Sekarang mari kita kembali ke topik awal dan segera menyimpulkan diskusi kita. Fannius dan Saviola, pemersatu dan pengikat persahabatan adalah kebaikan karakter. Semua harmoni, keawetan, dan kesetiaan berasal dari sana. Saat karakter yang luhur ini muncul, bersinar dan mengenali karakter yang sama dari orang lain, maka dua orang akan saling mendekat dan terikat. Begitulah cinta atau persahabatan terlahir. Kedua kata amor dan amicitia atau berasal dari amare yang artinya untuk mencintai. Cinta adalah kasih sayang yang kita rasakan kepada sahabat. Kasih sayang tidak perlu iming-iming keuntungan. Memang keuntungan akan muncul dengan sendirinya dari persahabatan, entah dengan sengaja atau tidak, tetapi itu lain perkara. Kasih sayang seperti inilah yang kurasakan ketika masih muda, kepada orang-orang yang sudah cukup tua. Lucius, Paulus, Marcus Cato, Gaius Sulpicius Gallus, Publius Nasica, dan Tiberius Gracchus senior, ayah mertua dari sahabatku Scipio. Namun persahabatan seperti itu sangat terasa ketika dibagi dengan seorang yang sepantaran seperti Scipio, Lucius Furius Philus, Publius Rupilius, Spurius Mummius, dan diriku sendiri. Akan tetapi karena sekarang aku sudah tua, aku menikmati persahabatan dengan anak-anak muda seperti kalian, juga dengan Quintus Aelius Tubero. Aku juga senang berkawan dengan para pemuda seperti Publius Rutilius Rufus dan Aulus Verginius. Sebagaimana kehidupan berjalan dan kodrat manusia yang akan bersinggungan dengan generasi baru yang terus lahir. Tetap saja hal yang paling memuaskan di dunia adalah menikmati masa akhir hidup bersama sahabat yang sejak awal mendampingiku. Karena semua hal yang fana bersifat sementara dan singkat, kita seharusnya terus mencari orang yang bisa menerima dan membalas kasih sayang kita. Tanpa kasih sayang dan kebaikan, kehidupan kita tak akan membahagiakan. Scipio tiba-tiba tiada, tetapi bagiku dia masih hidup untuk seterusnya.
Aku menyayanginya karena kebaikannya, dan itu sesuatu yang belum mati. Ketika dia masih hidup, kebaikan itu selalu bersamaku, dan kenangan itu masih kudekap. Generasi-generasi selanjutnya yang akan selalu terpesona dengan kemasyhuran dan reputasi karakter Scipio yang terhormat. Semua orang yang berani dan bercita-cita merintis karir tinggi pasti mengingat dan menjadikan Scipio sebagai contoh. Sementara untuk diriku, tidak ada satupun berkah dari alam yang bisa menyamai persahabatanku dengan Scipio. Salah satu kelebihannya adalah harmoni di antara kami dalam hal kepentingan negara. Aspek lainnya adalah dia selalu siap membantu untuk urusan pribadiku. Waktu luang selalu menyenangkan untuk kami. Sepanjang ingatanku, aku tidak pernah membuatnya terluka, dan dia tidak pernah menegurku atas kata-kata yang sebaiknya tidak kuucapkan. Kami berbagi rumah yang sama, memakan sajian yang sama, dan menikmatinya bersama-sama. Kami menjadi prajurit bersama, berpergian bersama, juga berlibur bersama ke pedesaan. Setiap ada waktu luang, kami belajar dan meneliti, menjauh dari keramaian dan menikmati waktu berdua. Jika kenangan yang kusimpan ini tidak bersama dengan Scipio, seorang temanku yang amat dekat dan kusayang, maka itu sungguh menyedihkan. Namun kenangan itu tidak memudar. Ingatan itulah yang membuat kenanganku hidup dan semakin manis seiring waktu berjalan. Lagi pula, apapun yang terjadi, jika aku kehilangan daya untuk mengingat semua ini, batas usiaku adalah penenangku. Karena tandanya aku tidak perlu bersedih terlalu lama. Bahkan beban terberat sekalipun bisa dipikul jika itu untuk waktu yang singkat. Dengan demikian, itu saja yang bisa aku katakan mengenai persahabatan. Tidak ada yang bisa menjadi sahabat kecuali jika dia baik. Namun, selain kebaikan itu sendiri, kusarankan kepada kalian untuk menganggap persahabatan sebagai sesuatu yang paling berharga di dunia.